Kamu suka berdebat? Atau kamu terpaksa berdebat? Baik sukarela ataupun terpaksa, saya harap kamu bisa memenangkannya. Selamat datang di channel KH84. Hari ini, kita akan mengupas tuntas rahasia di balik memenangkan sebuah debat. Lebih dari sekadar argumen, debat adalah seni dan sains yang memerlukan pemahaman, strategi, dan latihan. Mari kita jelajahi 10 cara memenangkan debat, lengkap dengan kisah nyata yang akan memotivasi Anda. Satu, persiapan yang matang. Cara pertama adalah persiapan yang matang. Abraham Lincoln, seorang presiden dan debater ulung, dikenal dengan persiapannya yang luar biasa. Lincoln menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari topik dan lawan bicaranya, sebuah strategi yang membawanya memenangkan banyak debat publik. Kedua, mengerti topik secara mendalam. Socrates, filsuf Yunani, menunjukkan pentingnya ini melalui metode dialektika, bertanya dan menjawab pertanyaan untuk menguji pengetahuan tentang suatu topik. Ketiga, menjadi pendengar yang baik. Nelson Mandela, dengan pendekatan Ubuntu, mendengarkan lawan bicaranya dengan empati, memungkinkan dia untuk merespons secara efektif dan memenangkan hati banyak orang. Keempat, struktur argumen yang kokoh. Aristoteles, dengan retorikanya, menekankan pentingnya ethos, pathos, dan logos untuk membangun argumen yang meyakinkan. Kelima, bahasa tubuh yang percaya diri. Cicero, orator Roma, menguasai seni bahasa tubuh, menggunakan kontak mata dan ekspresi wajah untuk memperkuat pesannya. Keenam, penggunaan bahasa yang efektif. Malala Yousafzai, dengan kekuatan kata-katanya, membela pendidikan perempuan, mengubah hati dan pikiran orang di seluruh dunia. Ketujuh, fleksibilitas dalam argumen. Mahatma Gandhi, dengan strategi ahimsa atau non-kekerasan, menunjukkan bagaimana fleksibilitas dalam pendekatan dapat menghasilkan perubahan besar. Kedelapan, penggunaan fakta dan data. Rosalind Franklin, dengan penelitiannya yang teliti tentang DNA, menunjukkan bagaimana data dapat digunakan untuk mendukung argumen ilmiah yang kuat. Kesembilan, menghindari logical fallacies. Stephen Hawking, dengan pemikirannya yang jernih, menghindari kesalahan berpikir yang bisa melemahkan argumen. Dan yang ke-10, kesabaran dan keteguhan hati. Martin Luther King Jr., dengan pidato, I Have a Dream, menunjukkan kekuatan kesabaran dan keteguhan hati dalam memperjuangkan keadilan sosial. Itulah 10 cara memenangkan debat dengan kisah nyata yang menginspirasi. Ingat, debat bukan hanya tentang menang, tapi juga tentang memperluas pemahaman dan menghargai perspektif berbeda. Berikut 10 kutipan dari orang-orang besar tentang debat. 1. Aristoteles. Tanda orang terdidik adalah kemampuan untuk mempertimbangkan sebuah pemikiran tanpa harus menerimanya. Menunjukkan pentingnya mendengarkan dan mempertimbangkan argumen dalam debat tanpa harus sepenuhnya setuju dengannya. 2. Winston Churchill. Keberanian adalah apa yang dibutuhkan untuk berdiri dan berbicara, keberanian juga apa yang dibutuhkan untuk duduk dan mendengarkan. Menekankan pentingnya keberanian dalam berbicara dan mendengarkan dalam debat. 3. Nelson Mandela. Selalu terlihat mustahil sampai itu terwujud. Mengingatkan kita bahwa meskipun debat mungkin tampak sulit, dengan usaha yang tepat, bisa tercapai. 4. Socrates. Saya tahu bahwa saya cerdas, karena saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Menggarisbawahi pentingnya kerendahan hati dan kesadaran diri dalam pembelajaran dan debat. 5. Mahatma Gandhi. Perbedaan pendapat yang jujur seringkali merupakan tanda kemajuan yang baik. Menunjukkan bahwa perbedaan pendapat yang jujur bisa menjadi indikator kemajuan. 6. Martin Luther King Jr.
Ukuran sejati seseorang tidak terlihat dari posisinya di saat-saat nyaman dan mudah, tetapi di mana dia berdiri di waktu tantangan dan kontroversi. Menekankan pentingnya integritas dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan, termasuk dalam debat. 7. Malala Yousafzai. Ketika seluruh dunia diam, bahkan satu suara menjadi kuat. Mengingatkan kekuatan suara individu dalam membuat perubahan, terutama dalam konteks debat dan advokasi. 8. Stephen Hawking. Musuh terbesar pengetahuan bukanlah ketidaktahuan, itu adalah ilusi pengetahuan. Menggarisbawahi bahaya percaya bahwa kita sudah tahu segalanya, yang bisa menghambat diskusi dan debat yang produktif. 9. Frederick Douglass. Saya akan bersatu dengan siapa saja untuk melakukan yang benar dan dengan tidak seorang pun untuk melakukan yang salah. Menunjukkan pentingnya prinsip dan integritas dalam berkolaborasi dan berdebat. 10. Ruth Bader Ginsburg. Anda bisa tidak setuju tanpa harus tidak menyenangkan. Mengingatkan bahwa mungkin untuk memiliki perbedaan pendapat dalam debat tanpa harus kehilangan rasa hormat terhadap lawan bicara. Terima kasih telah menonton di channel KH84. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan bel untuk update terbaru kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.